Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riga. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor berjudul Penjaga Makam, yang seperti biasanya bikin bulu kuduk merinding. Pengalaman cerita horor ini dibagikan oleh Mas Rama di akun fanspeak-nya bernama My Story. Bagi teman-teman yang suka cerita horor nyata, bisa mampir ke fanspeak-nya Mas Rama ini. Kisah horor yang dibagikan Mas Rama bercerita tentang pengalamannya ketika hiking di salah satu gunung yang berada di Jawa Barat. Maaf jika ada sebagian kata yang secara tidak sengaja menyinggung perasaan di kalangan tertentu di kisah-kisah Mas Rama sebelumnya. Kali ini menceritakan sebuah kejadian yang dialami Mas Rama dengan teman-temannya, di mana teman Mas Rama ini bernama Abdul tertimpa musibah pada saat mereka melakukan pendakian di suatu tempat di daerah Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, saya sebagai host tertarik untuk menceritakan kembali dan membagikan ini kepada teman-teman semuanya. Cerita ini cukup panjang, nantinya konten ini akan dibuat jadi beberapa episode. Sebelum masuk ke ceritanya, mohon dukungannya dari teman-teman untuk subscribe channel ini supaya terus berkembang dan lebih baik ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama, begini ceritanya. Awalnya mereka hanya sekedar ingin menikmati sejuknya embun dan udara di daerah pegunungan. Namun secara tidak sengaja, Abdul telah mematahkan tongkat dari penghuni maupun dari sosok gaib yang berada di sana. Pada saat itu, pertama kalinya mereka melakukan pendakian. Pendakian yang mereka lakukan tepat di awal semester. Ram, Dul, hiking yuk. Kita nekat aja ke sana. Soalnya gua juga belum pernah ke sana, ucap Fajar pada temannya. Entar kalau nyasar gimana, Jar? Kalau soal itu santai aja, Dul. Kita kan punya mulut, tinggal nanya aja ke orang nanti, ucap Fajar lagi. Beberapa hari kemudian, mereka pun berangkat menggunakan bus. Karena baru pertama kali, mereka membawa logistik lebih banyak, sedangkan alat-alatnya hanya membawa sekedarnya saja. Itu pun hanya bermodalkan nekat, yang penting nggak kelaparan di sana nantinya. Mereka membawa bayi gorila yang mengharuskan membawa 2 kali porsi makanan dari makanan mereka. Siapa lagi kalau bukan si Abdullah. Ransel logistik pun yang membawa si Abdul, sedangkan mereka membawa tenda, perkakas, dan pakaian. Saat di perjalanan, ingat, kalau di gunung jangan ngomong sembarangan, dijaga kata-katanya, biar nggak diusilin sama mereka, ucap Fajar saat itu. Emang lu pernah naik gunung, Jar? Tanya si Abdul. Belum pernah sih, Dul. Tapi itu kata saudara gua. Jadi kita harus jaga omongan kita di sana nantinya, kata Fajar saat itu. Mereka sibuk berbincang, sementara Rama memikirkan sesuatu. Nanti ada apa aja ya? Pasti banyak makhluknya dah. Semoga aja nggak ganggu gua sama temen-temen nanti. Di dalam perjalanan, Abdul terus berdoa, seolah Abdul berjalan menuju kegelapan. Ya mungkin karena baru pertama kalinya pergi ke gunung,
dan tidak tahu ada apa saja di sana. "Tong, Rama, bangun. Udah sampai nih, buruan," ucap Fajar. Tiba di sana itu sore hari dan mereka melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan angkutan umum. Setelah sampai, mereka melanjutkan kembali dengan berjalan kaki. "Terus sekarang kita kemana, Jar?" tanya si Abdul. "Kita nginep dulu kan? Cari hotel dulu, Jar. Kaki gua kram nih." "Mana ada hotel, Dul. Kita masih jalan lagi. Tapi nunggu barengan aja. Soalnya gua nggak tahu jalan ke checkpointnya." Sekian lama mereka menunggu, berharap ada orang yang hendak pergi ke sana juga. 1 jam menunggu, akhirnya dapat barengan dari 3 mahasiswa. "Bang, bareng ya. Saya juga mau ke sana," ucap Fajar pada mahasiswa itu. "Ayo buruan, mumpung belum hujan," jawab seorang mahasiswa dengan tergesa-gesa. Awalnya mereka melewati persawahan, kemudian masuk ke dalam hutan. 2 jam mereka lalui dengan jalan yang gelap dan terjal, diiringi dengan rintik hujan. Sementara 3 orang mahasiswa berjalan dengan cepat. Terlalu cepat. Rama kasihan dengan si Abdul, yang sangat terpaksa harus berjalan lebih cepat, apalagi bawa ransel logistik lebih banyak. "Jar, istirahat dulu dong. Kaki gua sakit," ucap si Abdul. "Tapi Dul," ucap Fajar lagi. "Bang, boleh istirahat nggak?" tanya Rama ke 3 orang mahasiswa. "Kita harus cepat-cepat. Keburu deras nanti hujannya," jawab seorang mahasiswa dari mereka. Karena Rama dan Fajar kasihan dengan si Abdul, "Ya udah bang, biar kami istirahat dulu di sini," jawab Fajar. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, sementara Rama serta temannya istirahat sejenak di tengah hutan. Fajar dan Rama melihat mereka berjalan untuk mengingat arah yang mereka lintasi. "Dul, kaki elu masih sakit enggak?" "Masih, Jar. Pegel nih betis gua." "Ya udah, gua pijitin deh, Dul." Bayangkan saja di tengah hutan, dengan gak tahu arah jalurnya, mau buka tenda pun jalannya gak ada yang datar, hanya bersenderan di bebatuan. Lelah yang mereka rasakan, dingin pun menyelimuti bersamaan rintik hujan yang terus menetes di kepala. "Ayo Jar, kita lanjut lagi," ucap si Abdul. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Rama ingat, di pinggir jalan yang di sebelah kirinya ada sungai. Abdul tergelincir karena licin. Lumayan juga, di ketinggian 0,5 sampai 1 meter, Abdul terjatuh. "Jar, Ram, tolongin gua." Dengan cepat mereka berdua menarik si Abdul dari semak-semak, lalu melanjutkan perjalanan kembali. Nah, pas di tengah jalan, ada jalan setapak yang bercabang. "Ram, kita lewat mana nih?" "Kalau elu nanya ke gua, terus gua nanya ke siapa? Kan gua juga nggak tahu jalannya, Jar." Di sana itu hawanya sudah tidak enak. Semenjak mereka melewati hutan, ditambah lagi mereka nggak tahu arah tujuan di tengah hutan. Hujan deras mulai mengguyur. Sementara mereka bingung jalan mana yang harus mereka tuju. Kalau nyasar di ibu kota masih mending, bisa lihat pelang jalan. Nah, kalau nyasar di hutan gimana? Bawa kompas pun percuma, karena mereka baru pertama kali di sana.
Apalagi Rama merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka saat di perjalanan. Ia takut mereka malah jadi paranoid di saat-saat genting. Lalu dari kejauhan, datang seorang lelaki tua, rentah berjalan membungkuk yang menggunakan kaping di atas kepalanya sambil membawa sebatang kayu di tangannya. "Jar, tuh ada orang. Kita tanya aja sama dia." Fajar lalu bertanya pada Pak Tua misterius tersebut. Sementara Rama sibuk membuka ransel dan mengambil sesuatu. "Pak, arah jalan ke pos wisata alam lewat kiri atau kanan ya, Pak?" Kemudian Pak Tua tersebut mendekati Fajar dan Abdul, sembari memegang pundak Fajar dan Abdul. Lalu mereka berdua melangkahkan kakinya berjalan mengikuti kemana Pak Tua tersebut melangkah. Yang Rama heran, kok tumben gak ada aroma-aroma aneh yang tercium di hidungnya. Mungkin karena hujan atau entahlah. Pada saat itu mereka juga memang butuh arah jalan. Ketika Rama panggil nama mereka, mereka hanya menunduk dan mengikuti langkah kaki Pak Tua di depan mereka. Sementara Rama jalan paling belakang, sambil mengamati jalan setapak. Karena Rama takut keselamatan kedua temannya, lalu Rama ikatkan tali rapiah ke ransel mereka yang menyambung ke badannya. Tujuannya agar ketika mereka melebihi ataupun menjauh dari jalan setapak, maka Rama akan menarik kedua temannya sambil memukul mereka berdua dengan ranting pohon yang dipegangnya pada saat itu, agar mereka tersadar dari halusinasi pandangan. Rama mengikuti sosok tersebut karena masih di jalur jalan setapak dan karena nggak tahu jalannya juga. Ini yang sadar cuma gua doang, mana di tengah hutan lagi. Kalau gua tahu jalannya, mungkin udah gua sadarin si Abdul sama si Fajar. Gua harus gimana ya? Semoga aja itu makhluk tidak nyasarin kami bertiga. Oh iya, baca doa aja deh. Jar, Dud, Rama berbisik dengan pelan. Dalam hati Rama berdoa agar bisa selamat sampai ke checkpoint atau pos pintu masuk wisata alam. Mungkin sekitar 1 jam lebih, kemudian Rama mendengar suara-suara seperti orang tertawa dan bergurau. Lalu Rama memukul Fajar dan Abdul dengan ranting sambil menarik mereka karena suara tersebut dari arah sebelah kiri mereka. "Jar, Dul, ayo jalan ke sini. Kita dikit lagi sampai nih." Sambil memukul dengan ranting. Ketika mereka berdua ambruk, kemudian selang beberapa menit mereka bangun. Dengan mengucap hal yang sama, Rama membangunkan mereka. "Mana Ram? Ayo buruan jalannya. Dul, kaki lu gak sakit kan? Kok badan gua lemes ya, Jar? Tahan sebentar aja Dul. Dikit lagi kita sampai pos." Dan ternyata mereka tidak sadar dengan hal yang barusan terjadi di jalan. Dengan jalan tertatih, mereka melanjutkan kembali perjalanan, mengikuti suara keramaian. Mungkin suara itu dari para peserta maupun pendaki yang sudah berada di pos penjaga. Tak lama kemudian, mereka berhasil mencapai ke pintu masuk wisata alam. Lega rasanya. Akhirnya kita sampai juga ya, Jar. Cuma modal nekat doang. Iya Dul, semua badan gua sampai pada pegel. Ada hal aneh setelah mereka tiba di pintu masuk. Jar, Ram, lihat tuh 3 orang yang tadi barengan kita kan? Lah, iya, itu dia pada baru nyampe sini. Lalu, Bang, baru sampai sini kah? Kok lu bertiga nyampe duluan? Ucap salah satu seorang mahasiswa. Makanya itu, tadi kan abang jalan duluan. Mereka berlima pun heran. Sementara, terima kasih sudah mengantarkan kami, Mbah. Dalam hati Rama. Dengan jalan yang sangat tidak bersahabat mereka lalui. Rasanya lelah mereka dapatkan di malam itu.
Namun ada sedikit kebanggaan bagi mereka. Setidaknya mereka sampai tujuan di pintu masuk wisata alam. Kita kapan pasang tendanya, Jar? Nanti ya, Dul. Kita istirahat dulu sebentar sampai hujannya reda. Iya, Jar. Ram, tangan kanan lu berdua tunjukin ke sini. Kemudian mereka mengikat janji saat itu, bahwa mereka akan selalu menjadi sahabat selamanya, kemana-mana kudu bertiga, ucap si Abdul saat itu.